Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Kiram Asufi akan menjelaskan mengenai tema pembuktian dalam hukum acara perdata. Namun, sebelum saya menjelaskan, marilah kita berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Baiklah, pembuktian dalam hukum acara perdata. Secara definisi, pembuktian merupakan hukum yang mengatur tentang cara atau tentang metode tata cara terbuktinya suatu fakta. Dan fakta tersebut dipergunakan untuk hakim dalam menjatuhkan keputusan. Jadi hakim sebelum menjatuhkan keputusan, maka ada tata cara pembuktian yang harus dilakukan. Menurut Hendro Harto, fakta dalam persidangan terbagi menjadi dua. Yang pertama fakta hukum dan fakta biasa. Fakta hukum pengertiannya merupakan kejadian atau keberadaan yang tergantung dari penerapan suatu perundang-undangan. Sedangkan fakta biasa yaitu kejadian atau keadaan yang turut menentukan adanya fakta hukum. Dalam konteks UU PTUN pasal 100 ayat 2, kejadian yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam artian kejadian tersebut sudah menjadi public interest. Jadi kebenaran hukum mengikuti kebenaran yang berada di dalam masyarakat. Nah, hukum acara PTUN secara dasarnya sama dengan hukum acara perdata di peradilan umum. Namun ada beberapa perbedaannya antara hukum acara PTUN dan peradilan umum. Perbedaan yang pertama, dalam hukum acara PTUN, hakim bersifat aktif. Dalam artian aktif, hakim bersifat menggali berbagai sumber untuk menyelesaikan atau untuk mengadili perkara. Jelas hal ini berbeda dengan di peradilan umum, di mana di peradilan umum hakim bersifat pasif karena dia hanya mengatur jalannya persidangan karena kepentingan diperjuangkan oleh pihak penggugat dan tergugat. Nah, gugatan petun juga tidak menunda keputusan tata usaha yang menjadi objek sengketa pembuktian. Nah, jadi gugatan yang dilayangkan ke petun itu tidak menunda putusan yang sedang berlangsung atau yang telah diputuskan suatu badan tata usaha negara, kecuali setelah diputuskan, maka hal tersebut bersifat ingkrah dan mengikat. Namun ketika gugatan yang dilayangkan, hal tersebut tidak menunda keputusan apapun. Hal ini berbeda dengan hukum acara peradilan umum, di mana ketika ada gugatan, maka pihak tergugat menghentikan semua kegiatan terhadap gugatan tersebut. Seperti gugatan kasus tanah, maka tanah tersebut tidak dalam jangka waktu tertentu tidak boleh digunakan karena masih dalam perkara. Yang ketiga, pembuktian bebas. Nah, dalam artian pembuktian bebas, hal tersebut merujuk kepada teori pembuktian bebas, yaitu teori yang tidak menghendaki ketentuan-ketentuan UU yang mengikat hakim. Jadi hakim tidak terikat dengan UU, hakim tidak menjadi corong dari UU. Tapi hakim tetap wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana ia memperoleh keyakinan tersebut. Nah, pasal 107 Undang-Undang PTUN setidaknya hakim itu harus melihat minimal dua alat bukti yang sah. Dalam artian tadi pembuktian terbebas, pembuktian bebas bukan berarti bebas lepas, tapi bebas dengan terbatas. Nah, sedangkan tadi perdata biasa sudah dijelaskan. Nah, lanjut,
Sedangkan alat bukti yang ada dalam hukum acara PT UN, sebagaimana dalam pasal 100 ayat 1, itu meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, dalam konteks surat itu terbagi menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta di sini merupakan surat yang diberi tanda tangan yang di dalamnya memuat sebuah peristiwa yang dijadikan suatu dasar hak sebuah perikatan, dan bukan akta dalam bentuk, sedangkan yang bukan akta merupakan bukan tulisan dan tidak terdapat tanda tangan di dalam. Akta sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat bukan akta. Selanjutnya ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PT-UN. Keterangan ahli merupakan pendapat orang yang diberikan dan terikat di bawah sumpah. Jadi ahli itu diikat di bawah sumpah untuk memastikan kebenaran yang ia sampaikan di hadapan Tuhan. Dan tentunya di dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Nah, setiap orang, warga, setiap orang yang berada di kawasan negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika dimintai oleh pengadilan untuk menjadi saksi, maka hukumnya wajib. Nah, pasal 88 Undang-Undang Peratun, saksi itu meliputi beberapa diatur. Yang pertama keluarga mahir saudara semendel, suami atau istri atau mantan suami dan istri, anak belum berusia 17 tahun dan terkena sakit ingatan itu tidak boleh. Nah, selanjutnya pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak dalam artian perkara tersebut diakui oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan hakim, yaitu hakim mengetahui dan meyakini kebenarannya. Nah, mungkin untuk materi pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara PT-UN cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.